anak-anak kita di pelosok sekolahnya aja dari rumah ke sekolah aja ada yang butuh setengah hari, apalagi ini distribusi makan. Berarti kan tidak mengenal negaranya dong. Ngelihat Pak Ganjar turun ke rumah warga tidur gitu. Biasa aja ngelihatnya karena itu yang biasa dia lakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru buat Udah dia. sering ya? Udah sering. Jadi bukan hal yang harus jadi dia nggak usah jadi aktor gitu. Iya, gemoy kalau misalnya nggak ada isinya, program-program untuk bangsa ke depan yang nggak ada, terus apa makan tuh gemoy? Halo guys, balik lagi bareng gue DJ Doni di Trust Issue. Kali ini gue ditemenin sama Shalimar. Dan kita ada Bapak siapa Pak? Saya Adit Codai, bukan anak presiden. Jadi Adit Codai ini gantiin si Tamara. Jadi Tamara tuh bukan hanya hobi bolos kuliah tapi juga bolos podcast. Bolos podcast. Mas Adit sehat? Alhamdulillah. Dipanggilnya sehat. Adit Codai atau bukan anak presiden? Bebas, apa aja. Sayang juga boleh. Gede banget. Rendang jus. Hari ini kan itu tuh ada lagi rame banget tuh soal MK. Gue sih taunya tuh WKWK. Ini ada MK. Wak. Menurut lo Shalimar sebagai bulurah tuh gimana? Saya bukan sih gitu. Ya, keputusannya semoga bisa dianulir ya. Kan terakhir pemecatan aja nih. Enggak dipecat. Ya oke, diberhentikan. Tetap jadi hakim kok. Tapi posisinya diganti. Turunkan. Tetap Berarti diberhentikan menjadi yang ketuanya, tertinggi. ketua MK aja diganti. Nah, cuman kan harapannya bukan itu. Harapannya masyarakat saya rasa bukan di pemberhentian atau diturunkannya pergantian jabatan, tapi yang dia kemarin ganti harus dikembalikan lagi kepada semula. Konstitusi kan jangan diganti-ganti. Nggak bisa, hasil MK kan nggak bisa diganggu-gugat. Makanya, jadi ya sebenarnya percuma juga dong Drama, diberhentikan. jadi dramanya belum selesai sih menurut gua. Korean drama ini Masih, belum selesai. Iya. Gak nanya saya tanggapannya. Enggak, Bapak ngerti kagak tapi ini? Kalau saya sih simple aja, harus ada yang ditumbalin kalau buat ada yang di ituin lah. Oh gitu. Jadi kalau nggak diituin ya makin kegoreng terus kan beritanya kemarin. Kita suruh pulang aja yuk, gak ada isinya. Jadi emang harus ada yang ditumbalin nih menurut Mas Adit nih. Harus ada, kalau enggak makin rame masyarakat. Jadi biar paman bergeser, yang Ditumbal penting dulu. Betul. ponakan yang aman. penting ponakan melenggang. Melenggang Puspita. Lenggang. Udah cukup, Mbak? Oh iya, saya suka kalau bablasan kalau udah kenapa? joget. Yang joget lu jajan ngikutin yang itu lagi yang joget. Iya gemoy. Ngomong-ngomong soal gemoy. Ini kan lagi ramai banget bahas tentang gemoy ya. Dan katanya anak muda tuh suka karena gemoy. Kamu juga gemoy? Yang gue pengen tanyakan, lu kan nyalek kan 5 tahun yang lalu kan? Lu kan gemoy, kenapa gak pada pilih lo? Soalnya waktu itu belum ngetren kali ngetren gemoy. ya. Gitu, waktu itu kan kalau ngetren gemoy menang gue pasti gitu. Menangis. Emang, soalnya kan yang dilihat bukan dari gemoynya dong, Dari apa? tapi dari isinya lah. Oh, Iya sih. Ya berarti nggak? yang gemoy sekarang nggak ada isinya, maksud lo? Bisa? Oh, siapa yang gemoy? Yang gemoy siapa? Nggak tahu. Gua. Gua nanya. Oh lo. Nggak dong, maksudnya kan tadi kan DJ Doni berkata bahwa katanya anak muda Sekarang ngefans. ya. Anak muda sekarang ngefans karena dia gemoy. Kan Anak rame muda tuh yang mana? viral gitu kan ada salah satu. Anak muda yang mana? Ya itu yang dia yang ngomong. Iya gitu. kan, ya Belum tentu semua klaim-klaim mah boleh. Jadi kalau gue sih nggak setuju ya kayak kampanye dangkal gitu cuma karena populis, karena lagi tren gemoy milih gemoy itu kayaknya kesian banget anak muda ya. Kayaknya anak mudanya juga dangkal sekali, masa sekali ya. gitu sih, Iya, cuma masa gara-gara shallow gemoy doang. banget. Politik receh. Iya, gemoy kalau misalnya nggak ada isinya, program-program untuk bangsa ke depan yang nggak ada, terus apa makan tuh gemoy? Ya harusnya kampanye sekarang lebih ini ya, lebih kreatif, lebih kena ke Betul. rakyat kayak Pak Ganjar baru ini dia kampanye ke rumah-rumah warga. Yang dia nginep ya? Nginep Nginep di warga. Palembang. Nginep ya di Palembang. Iya, seru loh itu. Iya, nah kalau mau punya kreativitas dalam berkampanye itu, Iya. gitu, yang lebih menyentuh masyarakat. Langsung mencium keringat rakyat kalau kata Seno. Ah, boleh. Seno siapa bang? Seno Party.
Kirain yang pakai sarung tangan, bukan ya? Iya. Oh dia kan? Seno kan kalau ngomong tuh kalau seorang politisi tuh harus mencium keringat rakyat. Nah, turun ke dapil, turun ke bawah bersama rakyat, tidur di rumah rakyat. Jadi tercium tuh gimana rumah rakyat tuh wanginya beda dengan rumah pejabat. Nah, lo sendiri gimana ngelihat Pak Ganjar turun ke rumah warga tidur gitu? Biasa aja ngelihatnya karena itu yang biasa dia lakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru buat Udah dia. sering ya? Udah sering. Jadi bukan hal yang harus jadi dia nggak usah jadi aktor gitu, nggak usah sandiwara, emang udah begitu. Jadi kita yang sudah melihat sepak terjangnya beliau dari lama, ya emang gitu orangnya. It's nothing new, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang heboh gitu. Cuman yang mesti deg-degan yang sana-sana gitu. Tapi gue baca komen ada yang bilang pencitraan tuh Kak, pencitraan gitu, gimana tuh? Ya lah pakai citra biar putih kan katanya. Aduh. Enggak sih, menurut gue gak pencitraan lah ya. Itu kan dimanapun pasti dua sisi akan selalu dibilang pencitraan bagaimanapun juga. Tapi kan itu tadi track record. Iya. Track recordnya beliau kan emang begitu manusianya dari zaman. Kecuali Pak Prabowo ya tidur di rumah rakyat tuh agak. Gak bisa. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Gak bisa tidur di lantai. Jenderal bintang Jenderal 3 bintang loh. Jenderal bintang Kejora banyak tuh. Kenapa emangnya? Ya nggak bisa dong jenderal itu dapat kredit aja susah, apalagi dia ke rumah rakyat susah nggak bisa. Parah loh, bawa kredit. Bawa kredit maksudnya apa sih? Enggak, kudet. Wah, kurang update. Gue kodai. Kasih tahu dong. Jadi kalau nggak salah beliau lagi sambutan lah gitu. Terus dia bilang katanya semua banker-banker nih ngeper kalau dia sampai jadi presiden. Ngeper tuh apaan sih? Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu bahasa lu. Oh, ngeper. Iya. Enggak, tapi lu Takut, ngerti kan? takut. Seumuran berarti lu sama gua. Jadi takut ya? Jadi takut gitu karena katanya dia begitu Jadi presiden. Kalau jadi kalau dia jadi presiden. presiden, banker-banker takut karena sekarang aja beliau yang adalah mantan ini mantan itu jenderal lah ya. Nggak bisa kredit gitu. Jadi takutnya kalau nanti dia jadi presiden diteken. Yang banyak takut gue jadi presiden tau gak siapa? Itu bankir-bankir itu. Mantan Danjen Kopassus. Bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, gak laku itu bintang-bintang. Jadi presiden juga pengen karena kreditnya di-approve. Iya, nggak usah jadi presiden itu mah. Berarti jadi teman gue aja, track record gue bagus. Berarti di yang kerjanya jadi banker-banker di ini dong ya? Agak terintimidasi kayaknya. Bangkir ya? Banker. Bukan ketua BEM UI doang ya berarti ya? Bukan. Banker juga. Emang yang dipersekusi ketua BEM UI doang. Gak tahu di berita, gue baca berita. Tapi Pak Mahfud bikin statement ya? Udah diintimidasi keluarganya. Makanya lo hati-hati lo di podcast ini, ntar ditelepon mak lo. Ini Salimar lu sekolah di mana? Gitu. Pak, kalau ada yang bisa intimidasi mak gua bagus Pak, beneran. Kenapa? Ada tuh yang intimidasi nelfon gua kagak ganggu mak lo deh, angkat tangan gitu. Udah pasti. Mak gua tuh ya Allah dajal aja lesnya sama dia. Takut-takutin orang, kagak ada. Ma, happy birthday ya, ampun, sungkem habis ini gua. Oh, ulang tahun? Ulang tahun dia hari ini. Ulang tahun. Kemarin ikut apa? Demo sih, unjuk rasa Palestina kemarin ya? Gua kebetulan lagi di dapil Pak. Tapi hati saya Tetap untuk Palestina. Luar biasa kalau itu. Nggak perlu jadi Islam, nggak perlu beragama untuk bela. Sisi kemanusiaan ini ya? Itu jadi manusia aja. Itu terlalu genocide-nya terlalu gila lah. Parah ya? Anak-anak Pak korbannya. Korbannya anak-anak. Kalau yang sikap-sikap netral katanya gue harus dukung dua-duanya dong. Biar ini gimana tuh. Kan ada tuh kayak si Permadi tuh. Kan dia statement tuh. Ada Monique Riker juga, ada ini juga. Aduh bodoh dipelihara kambing, pelihara biar kaya. Potong buat kurban ya? Emang tahu gitu ketahuan. Oh berarti salah tuh ya Permadi tuh ngomong. Buat gue itu salah. Salah ya? Buat gue inhuman lah kayak gitu. Kalau lo bilang merdeka, Palestina harus merdeka. Harus merdeka. Semua itu kan bisa diatur. Udahlah nih elit-elit global selesaikan lah dengan cara yang elit gitu. Jangan mati-matiin anak kecil. Jangan anak kecil yang jadi korban. Udah kebanyakan. Duh payah deh. Tapi Pak Ganjar tuh dukung Palestina dari sebelum jauh-jauh hari ya. Oh zaman kita U20 ya? Iya. Sekarang zaman terbukti. Kita U20. Dan sekarang terbukti sikapnya Pak Ganjar benar terhadap penolakan Israel. Akhirnya ya. Dulu kan sempat dihujat. 7 bulan lalu di interview di Najwa kan. Ya. Yang dia nolak tuh dibully habis-habisan kan.
Terus dibilang menyesal atau tidak? Enggak, dia nggak nyesal sama sekali. Siapa? Pak Ganjar. Oh iya, nggak nyesal. Atas statementnya dia. Iya. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kan. Dia bilang. Enggak, masalah dulu Palestina itu satu-satunya negara yang mengakui, yang bukan satu-satunya negara. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya Bung Karno bagaimanapun akan bela Palestina. All out itu. All out. Indonesia untuk itu sejarah, Palestina sih gitu all sih. out. Ibaratnya itu saudara seperjuangan lah. Saudara seperjuangan. Ya. Saudara seperjuangan dari awal. Sedih ya. Sedih ngomongin Palestina ya. Iya, sedih. Sampai mau makan aja dia susah gitu loh. Air, makanan, listrik. Tapi ngomong-ngomong soal makan. Kenapa? Dia mau kan? Kenapa lihatnya kesini mau makan? traktir? Bukan. Oh bukan. Situ lihatnya. Ada yang video viral juga loh. Yang mana? Ada yang teriak-teriak sampai ngomong. Pokoknya dia pengen ngasih makan seluruh anak di Indonesia. Gimana caranya tuh? Waduh. Kasih makan gratis. Gimana caranya? Ya. Seluruh Indonesia loh. Pakai anggaran kali. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Iya sih, cuman serentak kan. Nggak makannya kayak pilkada Iya. gitu. Iya. Distribusinya gimana itu ya? Distribusinya gimana? Pengawasannya bagaimana? Kadang-kadang kalau mau bikin program mungkin yang atau mau ngecap yang masuk akal lah ya gitu. Kan nggak usah ada presiden, nggak ada presiden tuh anak juga pasti makan. Kan ada bapaknya, ada ibunya. Gimana Gak seru ya? sih? Kurang apa ya? Kurang pinter Tim kampanyenya belajarlah Hati-hati kreativitasnya. lo, intimidasi ntar lo. Iya, 08 anjay. Kan kita kan gak nyebut nama Pak Prabowo. Enggak. Nyebut kan? Lu yang nyebut. Ini by name by address lo sekarang, hati-hati lo. By Nick. Iya. Tiba-tiba di rumah dijemput ya lo. Ya Allah 317 tetap ya Allah nantangnya. Malam-malam dijemput. Rumah Salimar betul. Salimar mana? Ayo party. Let's go lah. Gimana menurut Mas Adit? Yang mana nih? Gimana apanya? Yang ngasih Makan makan gratis. anak? Makan gratis. Masuk akal nggak itu? Ya gak masuk akal lah kalau menurut Gak gua. masuk akal. Kalau makan gratisnya sih bagus. Kalau bisa makan gratis. Cuman Bagi-bagi kan juga. masalahnya bisa direalisasikan apa enggak? Tuh, pengawasannya bagaimana? Anggaran dari mana? Anggarannya cukup nggak dihitung coba? Berapa juta kali berapa? Wah, berapa MM-an itu bisnis. Logistiknya, pengirimannya gimana? Dan berapa kali Dan sehari? belum lagi kalau acara tersebut dibikin, kegiatan tersebut dibikin serentak seluruh Indonesia. Ya Allah. Anak-anak kita di pelosok sekolahnya aja dari rumah ke sekolah aja ada yang butuh setengah hari, apalagi ini distribusi makan. Berarti kan tidak mengenal negaranya dong. Tapi memang cita-cita Pak Prabowo sih. Katanya sebelum dia meninggal dia pengen ngasih makan seluruh Indonesia, anak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan cita-citanya itu kesampaian ya. Kesampaian. Yang mana nih? Yang itu aja ngasih Ngasih makan. makan doang. Oh, iya. Ngasih makannya doang. Amin. Itu kan baik ya. Baik. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Amin. Udah hari ini aja codain. Emang selesai. Yang diintimidasi bukan gua. Ntar yang diangkat Codai beneran. Minggu lalu Tamara. Kayaknya Tamara waktu itu kan di ujung ya. Habis itu kan dia nih di ujung. Kita aman. Tamara udah intimidasi lagi. Tamara udah di jurang, Codai di jurang. Seru juga ya. Tapi memang sih Pak Prabowo berapa kali ngomong kan, dia semenjak gak berkuasa itu mandek bisnisnya. Kasian. Iya, jadi dia bagaimanapun harus berkuasa biar bisnisnya jalan lagi. Padahal dia kalau jualan ayam geprek atau teh-tehan kayak sekarang pasti laku. Teh yang 4.000 Kenapa? ya, teh jumbo. Teh 4.000, teh jumbo, teh bintang 3, dar. Teh bintang 3, Bagus teh brandingnya. Iya. Pak, itu merupakan satu ide bisnis yang luar biasa. Kita partneran Pak, saya dukung. Gitu Seluruh ya. Indonesia. Gitu ya. UMKM. UMKM benar-benar. Iya kan? benar. Biar lancar lagi usaha bisnisnya ya. Awas ya dipakai sama tim sesnya, heran bayar. Beneran ntar lo es gemoy dibikin lo. Tuh kan lu ngasih brand. Oh iya gue nyebut. Bayar ya, bayar. Bayar lo. Kasih ide lagi Don, kasih mana? ide lagi Don. Master Kasih mana? ide lagi Don. Hey, Pak Prabowo, bayar saya kalau pakai bener. Iya, es tehnya gua, Es tehnya es gua, gemoynya es gemoy dia. gua. Apa Don? Gak berani gua. dengan situasi politik seperti ini gua gak berani lah bahas-bahas lebih lanjut. Ngeri bro. Enggak kan maksud aku Baliho aja diturunin, apalagi kita. Ya Allah, kan maksudnya kita kan memberikan ide, dia kan nanti kan masa pensiunnya dia bisa menjadi pelaku UMKM. Betul. Kalau pelaku UMKM itu dapat kredit usaha rakyatnya bagus. Kur loh. 10 juta Kur. doang. Iya. Bisa ngasih makan gratis. Bisa ngasih makan gratis lingkungannya. Hitungan. Jumat berkah. Jumat berkah Masya Allah, ya kan? Gue ikut-ikutan lah.
Gue ngeliat situasi politik saat ini negara tidak baik-baik saja. Kalian bahasnya begini berani banget. Ini negara Konoha kan yang kita bahas? Konoha. Konoha. Orang bahas negara Konoha. Aman lah. Aman. Dari para calon presiden ini komunikasi siapa yang menurut lo paling oke? Kalau gue melihat tetap Pak Ganjar ya nomor 1. Bukan Ganjar, Panis juga ngomong loh. Panis nggak ada pergerakannya. Di mana? Lo nggak lihat kali? Ya mungkin nggak masuk FYP gue. Nggak masuk. Tapi ya secara dia dulu jubirnya Pak Jokowi ya. Efektif nggak sih komunikasi Pak Prabowo dengan gaya-gaya sekarang ini? Yang lebih ngebahas tentang bisnisnya yang mandek, tentang pinjaman. Lebih ke curhat berarti? Iya, pinjaman ke bank yang nggak disetujui. Lebih ke curhat dibandingkan dengan menyentuh rakyat. Iya. Dibandingkan dengan mendengar rakyat tuh mau apa. Kok kayaknya sih apa-apa kepentingan sendiri. Urusan duit terus kayaknya. Gue ngeri loh ini. Apa-apa tentang duit, tentang bisnis gue mandek. Habis itu tentang pinjaman bank gak disetujui. Modal kali Pak, perlu modal. Jangan modalan dulu udah habis mau dibalikin kali. Bisa jadi. Masa sih segitunya mau jadi presiden gitu? Bukan bahas. Pak kan udah 3 kali Pak, gimana gak segitunya? Enggak, harusnya kan dia ngebahas tentang ide dan gagasan dia ke depan seperti apa. Atau mungkin kita suruh ngecek yang lalu-lalu. Kan dia udah pernah berarti dulu ngeluarin ide dan gagasan. Mungkin kita suruh ngecek dari sana. Oh yang dulu. Yang dulu. Sekarang gue gak mau curhat pokoknya gitu. Iya gue gak mau curhat sekarang. Pokoknya. Gue kenapa gitu. Pokoknya tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Perhatikan wajah saya. Kenapa emangnya lo? Nggak setuju lah begitu. Setuju apa? Kamu ada di sana ya di sana aja, jangan pernah kembali. Oh gitu. Emang kamu nggak tahu konsultan politiknya siapa ya? Nah siapa? Kita udah 2 episode nanya ngomong itu loh. Kayak gitu. Iya. Siapa konsultan? Sama gue juga nggak tahu. Sama, dia juga nggak tahu. Iya, dia juga nggak tahu. Ntar gue telepon Rocky Gerung kali dia tahu. Rocky Gerung anti kayaknya. Iya. Nggak tahu deh. Ya makanya tapi kali dia tahu. Oke. Coba telepon Denny Siregar. Telepon Permadi coba. Permadi tahu. Permadi gue rasa dia tahu. tahu. Ada 2 jalur soalnya dia. Ada. Jalur apa tuh Bang? Hasim sama Dasko. Aduh. Bicara tentang jurang. Ini kayaknya makin lama kita ngomong kayaknya bisa terintimidasi keluarga kita. Kasihan mak gue udah tua. Iya, sama nyokap gue juga. Gue gak berani lah ngomong lama-lama kayak gitu. Adit codai aja, saya sama Doni jangan. Jangan, bapak saya udah meninggal. Ya elah. Anak yatim Bu. Ntar pakai lagu nih. Kasih backsound sedih ya, editor. Kasih backsound sedih ya, editor. Tarik capek ah. Kata editornya lo udah datang nyusahin lo dah ya. Oke guys, makasih sudah terus stay apa ya? Stay positif, stay waras bersama kami di Trust Issue. Trust Issue, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.